Baiklah, berdasarkan pembahasannya di atas hak pengelolaan milik bank tanah, seperti perkebunan dan pertanian seharusnya 5 Oktober 2020, DPR RI mengesahkan Undang-Undang Omnibus Law atau Undang-Undang Cipta Kerja di tengah pandemi COVID-19. DPR akhirnya mengesahkan Undang-Undang Cipta Kerja. Sikap pemerintah dan DPR RI dianggap berbanding terbalik dengan keadaan yang sedang terjadi, yaitu di tengah pandemi COVID-19 atau virus corona. Secara tegas kembali meminta kepada pemerintah dan DPR menunda pembahasan Omnibus Law atau bahkan membatalkan karena masih banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan pemerintah dan DPR untuk menghadapi penyebaran virus corona. Dampak yang terjadi dari disahkannya rancangan undang-undang ini yaitu banyaknya para buruh atau kalangan buruh turun ke jalanan untuk melakukan aksi demonstran. Begitupun juga dengan para mahasiswa. Karena undang-undang ini dianggap sangat bertolak belakang dengan hak-hak yang akan mereka dapatkan. Mungkin saja terlintas pertanyaan di pikiran para buruh. Apakah tidak cukup di situasi pandemi seperti ini, kami para buruh ter-PHK? Apakah kami harus dihadapkan lagi dengan peraturan baru yang mengencangkan hak-hak kami? Lain halnya di pikiran mahasiswa yang turun ke jalanan. Mereka sangat menolak keras rancangan undang-undang ini untuk disahkan. Dan mereka sangat membela keras hak-hak pekerja wanita yang harus mereka terima. Dari pasal-pasal yang kontroversial, maka pada kelompok kami akan membahas tentang hukum atas tanah di bidang agraria. Dalam rancangan Undang-Undang Cipta Kerja, kesulitan memperoleh tanah digadang-gadangkan sebagai salah satu hambatan berinvestasi di Indonesia. Pembangunan berbasis agraria di sektor pertanahan, perkebunan, pertanian, kehutanan, pertambangan, pesisir kelautan, properti, dan infrastruktur menjadi bagian dari sasaran rancangan Undang-Undang Cipta Kerja ini. Rancangan undang-undang ini juga akan membahayakan bangunan sendi-sendi ekonomi kerakyatan, jaminan hak atas tanah, dan keamanan wilayah hidup dari petani, masyarakat adat, buruh tani atau kebun, nelayan, perempuan, masyarakat miskin di pedesaan dan perkotaan. Konsorsium Pembaruan Agraria atau KPA setidaknya menemukan masalah pokok rancangan Undang-Undang Cipta Kerja terkait agraria yang akan membahayakan petani dan masyarakat adat, menghambat realisasi reforma agraria, dan memperparah konflik agraria struktural di Indonesia, sehingga perlu diwaspadai dan dikritisi bersama. Mari kita simak pembahasan berikut ini. Pemerintah akan membentuk Bank Tanah sebagai sebuah institusi pengadaan tanah sekaligus penyediaan tanah untuk investasi. Menurut keterangan pemerintah, Bank Tanah kelak akan bekerja melalui mekanisme penetapan lokasi. Istilah penetapan lokasi menandakan bahwa Bank Tanah dianggap telah mewakili kepentingan umum. Ini sistem intermediari. Negara mengambil tanah yang tidak produktif, HGB yang terlantar, HGU yang terlantar. Kemudian lokasi yang ditetapkan tersebut akan dibekukan dari segala macam transfer kepemilikan kecuali kepada Bank Tanah. Setelah tanah dikuasai, maka Bank Tanah bisa melakukan tawaran kerjasama kepada para pihak investor atau kepada pihak-pihak lain yang memerlukan proyek-proyek kepentingan umum yang membutuhkan tanah. Sumber keuangan Bank Tanah sendiri juga terbuka dari investor asing. Dalam rancangan undang-undang ini, Bank Tanah akan diberikan hak pengelolaan atau HPL yang secara praktik adalah campuran domain fair clearing dan pemegang tanah partikelir ala zaman kolonial. Padahal domain fair clearing dan tanah partikelir dalam aturan pertama sekali yang dihapus ketika kita merdeka. Selanjutnya, pengaturan pertanahan di atas hak pengelolaan milik Bank Tanah dapat diberikan pemberian hak guna usaha, hak guna bangunan, hak pakai dalam jangka waktu selama 90 tahun yang diberikan sekaligus. Bandingkan dengan hak sejenis di masa kolonial, yakni hak erpah yang hanya 75 tahun. Prinsip kolonial yang mengatakan bahwa wilayah adat, tanah rakyat, ketika ditetapkan menjadi hutan negara atau tanah negara, maka rakyat itu kehilangan haknya.
kebijakan bank tanah di dalam Omnibus Law itu hanya semacam hayalan. Dan kenapa saya bilang hayalan? Sejarah sudah membuktikan pemerintah tidak mampu membuat namanya bank tanah. Dulu PD Saranajaya tahun 50 dibuat bank tanah, nggak pernah bisa mengendalikan harga tanah. Sekedar mengingatkan bahwa Mahkamah Konstitusi telah membatalkan ketentuan jangka waktu sekaligus semacam ini pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang penanaman modal, sebab bertentangan dengan prinsip penguasaan negara atas tanah. Anehnya, meski memberi jangka waktu, hak atas tanah nyaris mencapai 3 generasi. Ketentuan tentang kewajiban pembangunan kebun secara aktif oleh perusahaan dan larangan penelantaran tanah sebagaimana diatur dalam pasal 16 Undang-Undang Perkebunan dengan ancaman diambil alih negara justru dihapus dalam rancangan undang-undang ini. Penghilangan pasal ini telah melikuidasi peran negara dalam mengawasi pemberian hak atas tanah kepada perusahaan untuk diusahakan secara maksimal. Selain itu, perusahaan perkebunan asing yang akan masuk ke dalam negeri dalam rancangan Undang-Undang Cipta Kerja ini tidak memiliki kewajiban untuk bekerja sama dengan para pemodal dalam negeri. Beleit Sapu Jagat ini telah mengubah isi pasal 39 pada Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang perkebunan. Pasal 39 yang mengatur tentang penanaman modal asing akan dihapus. Si pasal tersebut kemudian diubah sebagaimana diatur dalam pasal 30 Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja menjadi berbunyi, pelaku usaha perkebunan dapat melakukan usaha perkebunan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penanaman modal. Membahas tentang strategi industri pada rancangan undang-undang ini, para perancang undang-undang secara sadar telah memberikan karpet merah untuk modal asing menguasai tanah selama 90 tahun, bahkan lebih lama dari aturan masa kolonial. Karpet merah Jokowi digelar demi investor asing masuk RI. Artinya Jokowi di sini menegaskan bahwa Indonesia siap memberikan berbagai kemudahan agar investor mau menempatkan dananya di tanah air. Hal semacam ini tentu membahayakan, sebab tanah perkebunan atau pertanian yang masuk tersebut dapat dikuasai asing dan bisa saja untuk melayani kebutuhan pangan dan bahan baku industri bagi negara asalnya. Misalnya, bisa saja negara seperti Cina atau Timur Tengah dapat membangun sawah mahal luas di negara kita. Namun, perusahaan tersebut sepenuhnya melayani kebutuhan beras di negaranya untuk jangka waktu 90 tahun ke depan. Disinilah landasan penanaman modal menjadi kabur. Bukankah yang kerap diwacanakan bahwa tujuan mengundang investasi adalah untuk memperkuat kemampuan modal pembangunan, mengakselerasi pembangunan, menciptakan lapangan kerja dan transport teknologi. Jenis investasi agraria semacam ini tentu tidak akan mencapai tujuan tersebut. Bahkan, jika mengingat kemampuan nasional kita sendiri, industri dengan penguasaan tanah semacam ini seharusnya sudah tertutup bagi asing dan pengusaha besar nasional. Industri agraria kita seperti perkebunan dan pertanian seharusnya telah diprioritaskan untuk dimiliki dan ditumbuhkan oleh badan usaha milik petani atau badan usaha milik desa dalam wujud koperasi produksi. Sebab kemampuan rakyat dan kesediaan SDM akan hal tersebut lebih dari cukup. Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja semacam ini dapat mengulang kesalahan lama, menjadikan modal dan pemerintah bekerjasama tanpa kontrol publik akibat dilegalkan oleh hukum dalam mengatur sumber-sumber agraria tanpa ada rencana pembangunan nasional di dalamnya. Alih-alih menciptakan kerja justru menimbulkan ketimpangan sosial karena perampasan tanah rakyat meluas. Baiklah, berdasarkan pembahasan di atas, kami dapat menyimpulkan bahwa rancangan Undang-Undang Cipta Kerja ini bertentangan dengan Konstitusi, UU-PA tahun 1960 dan TAP MPR RI 9 tahun 2001. Rancangan undang-undang fokus kepada kemudahan bagi perusahaan dan investor skala besar di seluruh sektor agraria, termasuk di dalamnya pertanahan, perkebunan, pertanian, kehutanan, pertambangan, pesisir dan pulau-pulau kecil, properti dan infrastruktur, sehingga dapat mengabaikan perlindungan dan pemenuhan hak-hak atas rakyat berdasarkan sumber-sumber agraria yang telah dijamin di dalam pasal 33 ayat 3 Undang-Undang 1945.
Lebih lanjut, rancangan undang-undang ini akan melahirkan kontradiksi baru dengan prinsip-prinsip mendasar dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria. Sebab, sebagai terjemahan langsung dari Pasal 33 Ayat 3, UU PA mewajibkan negara untuk mengatur pemilikan tanah dan memimpin penggunaannya, hingga semua tanah di seluruh wilayah kedaulatan bangsa dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat, baik secara perorangan maupun secara gotong royong. Sementara, semangat Omnibus Law yang terpusat semata-mata pada kepentingan investasi skala besar dapat menyingkirkan hak-hak atas tanah petani, masyarakat adat, dan masyarakat miskin dari wilayah hidup mereka.